Baik, pemirsa, kami akan beralih ke kabar berikutnya. Berita ini datang dari Deli Serdang, di mana pihak kepolisian berhasil membekuk seorang pelaku, yaitu ponakan yang membakar pamannya sendiri. 4 bulan pengejaran, pelaku pembunuhan terhadap Ngasil Tarigan, jenazah yang ditemukan dengan kondisi luka bakar di dalam sebuah gubuk akhirnya berhasil dibekuk petugas kepolisian Resort Kota Deli Serdang. Tersangka Jaya Sembiring adalah keponakan korban. Tersangka nekat membunuh pamannya sendiri hanya karena korban menolak lahan perkebunannya dibangun proyek perumahan serta pembibitan tanaman bawang. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam berupa martil, kain bercak darah yang terbakar, bambu yang terkena bercak darah, serta lampu senter. Tersangka akan dijerat pasal 388 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, kita juga akan mendapatkan keterangan lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi mengenai kasus ini. Sekarang kita sudah terhubung dengan AKP Alexander Piliang selaku Wakasat Reskrim Polresta Deli Serdang. Selamat malam Pak Alexander. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi terjadinya pembunuhan ini Pak? Di sini kami jelaskan bahwa pada bulan September 2020, Polsek Gunung Meriah menemukan sesosok mayat yang terbakar, kemudian melaporkan kepada Kasat Reskrim untuk bantuan untuk pengungkapan kasus. Kemudian Kasat Reskrim Kompol Firdaus SIKMH kemudian membentuk tim. Kemudian kami dari Polresta Deli Serdang telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih kurang 25 orang saksi-saksi. Kemudian kesimpulan dari penyelidikan ini, kami menentukan 1 orang pelaku. Kemudian yang bersangkutan karena mengetahui dia akan dikejar dan ditangkap oleh kepolisian Polresta Deli Serdang, kemudian tersangka melarikan diri. Jadi selama 4 bulan ini tim terus melakukan pengejaran karena si pelaku berpindah-pindah karena pekerjaannya adalah seorang seniman karo. Seniman karo ini dalam arti dia sering melakukan nyanyi berpindah-pindah tempat, namanya perkolong-kolong kalau di daerah Tanah Karo, Sumatera Utara. Kemudian yang bersangkutan sempat 2 bulan berada di daerah Nangguru Aceh Darussalam, di daerah Loksmawe, kemudian berpindah ke Dairi, Kabupaten Dairi di wilayah Sumatera Utara juga, sekitar 1 bulan berada di Tanah Pinem. Kemudian tim melakukan pengejaran, mencari saksi-saksi lain, dan kemarin pada hari Sabtu tim berhasil menangkap pelaku di daerah Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Demikian Mbak. Pak Alex, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan waktunya dan juga memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Selamat malam Mbak.